Ketika kita sudah mengenal diri kita, kita hidup tuh rest in peace. It's not about traveling outwardly. I have to travel inwardly. Karena tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana kita melihat segala sesuatu itu ya kesempurnaan dari Allah. Bagaimana orang lain bisa paham kamu kalau kamu sendiri tidak paham dengan diri kamu sendiri? Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Who am I? Welcome to Who Am I podcast. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Cuba kenalkan diri Kak Dian dan Ai. Dan saya Zai. Yallah. Saya Dian Sukma, seorang praktisi kehidupan dan penulis buku kehidupan. Okay, Ai. Saya Ai, saya legal dan praktisi kehidupan. Jadi kita ni illegal ya gitu. Legal itu apa, Ai? Legal, whatever, but law. Apa law? Law, Okay, jadi nama saya Zai Mystique, dari Singapura, tinggal di Dubai, tapi soon to be orang Jakarta, insyaAllah ya, Indonesia ya. Amin, Okay, insyaAllah. jadi saya ini penulis, pakar motivasi global, dan ya insyaAllah part of cool team, and there's so much more we want to do for all of you, insyaAllah. Yallah. Podcast hari ini kami akan sharing tentang siapa saya, siapa Anda, siapa kita. Untuk tayangan perdana, ya siapakah Dian Sukma? Siapa saya? Ini tema yang luar biasa ya, karena seringkali kita ingin mengenal siapa orang lain, tapi kita tidak fokus dengan siapa diri kita. Betul. Kadang kita merasa kita kenal diri kita, tapi sesungguhnya seringkali kita salah di dalam mengenal diri kita. Wow. Nah, menurut saya bagaimana? Betul. Sebab macam saya katakan tadi kan, selalunya kita ni dibesarkan, kita dengar, oh ibu aku kata gini, bapak aku, sampai yang Zai ni ibunya udah meninggal, sampai sekarang dengar suaranya lagi. Itu kayak rekod ya, rekod playing again and again. Jadi yang pentingnya kita harus mengenali diri kita, jadi kita bisa authentic first pada diri kita. Jadi komunikasinya, hubungannya sama family, sama teman, sama diri, sama Allah, sama Tuhannya, biar mantap. Sebab itu topik Who Am I ni. Dari mana Zai memulai untuk mengenal diri? So the ball is in my court. Siapakah seorang Zai Mystique? Apanya soalannya Kak? Dari mana mulai mengenal diri? Actually, bila sudah 15 tahun ya, saya sejak 15 tahun dulu, saya mencari siapa saya ni. Actually lebih dari itu. Bila 2005, saya accident ya, kecelakaannya, hampir mati, hampir lumpuh. Doktor kata saya enggak bisa jalan lagi. Jadi dalam the recovery stage ya, lagi pemulihan. Itu, saya tak fikir siapa ke aku, kenapa enggak mati gitu. Tapi lepas nak dekat 1 tahun accident rebirthday tu ya, April 2006 tu, aku cakap siapa ke aku ni ya? Kenapa aku enggak meninggal dari accident tu ya? Enggak mati, apa purpose aku di hidup ni? Kenapa Allah cipta aku tu? Jadi dari situ tu saya start tanya banyak soalan. Dalam solat, tanya ibu, tanya family, tanya teman, tak ada yang bisa jawab. Jadi saya fikir, siapakah aku ni lah? Jadi yang itu yang dorong Zai mencari spirituality. Sebab dari kecil tu kan nampak ya bapaknya solat, ini solat, tapi ya itu ritual. Dari spiritualnya apa gitu. Bila lepas accident tu baru macam, siapa aku ni ya sebenarnya ya? Itu yang start journey-nya itu. Jadi dah 20 tahun ya. 20 tahun 20 tahun ya. Dan masih belajar lagi. InsyaAllah. Ainya macam mana? Kalau saya mengenal diri ya mungkin masih sampai sekarang masih terus ya. Proses terus. Sejak kapan? Kalau benar-benarnya sejak ketemu Kak Ian tentunya itu lebih mendalami, memahami diri karena ada pola-pola yang ternyata wah saya seperti ini gitu. Kalau dalam perjalanannya sederhananya peran sebagai ibu, nah itu paling membuat saya semakin mengenal dan memahami diri. Contohnya? Contohnya saat berhadapan dengan anak, itu
benar-benar tantangan. Semua ibu pasti bisa merasakannya. Bagaimana kita merespon emosi kita, kemudian turut andil dalam bersama-sama membentuk visi dan misi keluarga. Andil apa? Apa ya? Peran. ya, Kolaborasi, peran. berkolaborasi dalam keluarga, Right. saling okay. memotivasi. Right, right. Oke. Kak Dan Dian ya? Kak Dian sendiri Kak Dian, bagaimana saya mau nih? tanya, what is Who Am I? Kenapa Kak Dian yang ininya, foundernya, Lah, the betul. brainchild, the Who brainchild am of I? Who Am I? Why Who Am I? Perjalanan yang cukup panjang ya untuk sampai pada state ini dan mengenal diri itu bermula dari kematian ya, kepergian ibu saya. Usia saya masih sangat muda pada saat itu, usia SD ya. Di situ Is it how old? Umurnya berapa? 7. 11, 11. Oke. Di situ saya melihat kematian yang seketika ya, cepat ya. Jadi saya berpikir tujuan hidup itu apa sebenarnya kalau ujungnya kita itu mati. Wow. Begitu. Nah itu pengalaman yang luar biasa membawa saya berpikir ulang tentang hidup pada saat itu. Jadi Sangat muda ya. Jadi podcast ni untuk sebelum kalian innalillah wa inna ilaihi rajiun tu baik kenal diri gitu ya. Who are you? Ya, ya. Gitu. Iya betul. Tapi pada pengalaman yang saya dapatkan, semua penderitaan itu hanyalah pintu masuk untuk Tuhan bawa kita untuk mengenal diri kita dan tujuan hidup kita itu apa. Seperti saya, kecelakaan ya, mendorong untuk masuk ya. Ya kan? Nah, seperti Ai juga punya pengalaman menjadi orang tua itu tidak gampang dan itu menjadi pintu masuk dia. Nah, jadi kita punya pintu masuk yang berbeda. Nah, tapi pintu masuk manapun tujuannya satu. Karena Tuhan pasti memanggil kita dengan berbagai cara. Betul. Sebab Zai tu kalau waktu aksiden tu memang untuk mengenal diri, mencari Allah juga. Sebab dari kecil tu saya ke sekolah agama yang Islam, ke sekolahnya yang secondary tu Christian, Iya. Christian school. Iya. Saya ni bukan Kristen tapi kan kita kenal bangsa lain, betul. agama lain. Jadi keharmonian tu macam mana, sosialnya macam mana. That is satu ciri yang important lah dalam Who Am I tu. Ya, untuk saya. Apa yang important dalam untuk kamu? Who am I tu? Apa ciri-ciri yang important untuk siapa yang mendengar ni faham macam mana nak mencari dirinya, mengenal dirinya. Setiap orang itu punya cara yang berbeda ya, karena tipe yang berbeda pada setiap orang ya. Kalau di Kul itu kan ada banyak tipe ya, ada 5 tipe. Nah, cara Tuhan memanggil setiap tipe itu tidak sama, tapi poinnya sama. Kakak, apa tu expandkan tipe tu yang 5 tu? 5 tipe. Saya tipe master, saya emotion ya. Ya. Ada tipe logic, ada tipe kreatif, ada tipe action. Jadi dia camel kan? Ya. C-A-M-E-L. Iya, betul sekali. Jadi camel tu Kreatif. apa? Kreatif. Emotion, Action. Action. action, Master, master, Emotion. logic. logic. Emotion dan logic gitu. Ya, okay, cool, nice. Dan kan ni episod pertama ya. Who is it for gitu? Siapa yang harus tonton Untuk ni? siapa ini acara baiknya? Sebenarnya untuk semua orang ya, karena saya rasa kita membutuhkan untuk kita bertumbuh tanpa kita mengenal diri itu rasanya perjalanan sangat panjang. Perjalanan manusia itu dari masa ke masa itu sama aja. Perjalanan menautkan antara otak dan hati ya. Ini jaraknya 2 jengkal saja. Pendek ya secara physically ya. Tapi menjadi perjalanan yang sangat panjang pada manusia untuk menyatukan 2 part itu di dalam diri kita. Dan itu yang sering terjadi inner conflict. Hati kita bilang apa, otak kita bilang apa. Nah, ketika ada konflik di dalam diri kita, artinya kita belum paham, belum kenal diri kita. Dan cakap pasal konflik ni, Zai teringat ya. Sebab accident 2005. Tapi sebelum tu, Zai mula bisnesnya di Jepang. Saya buat henna, buat ke Jepang, tinggal di Jepang gitu. Lepas tu pulangnya jadi celebrity henna artist di Singapura. Apa ni wanita Singapura ke Jepang gitu, news. Jadi celebrity, keluar di TV, news, magazine segalanya. Lepas tu dalam 2-3 tahun ya,
ada satu apa tu ya, annoying pain in the soul. Kayak rohnya tu enggak tenang, tapi party, ada temannya, kita travelnya. Tapi happy, merasa happy. Tak happy. Tak happy. Tapi Semua senang ya. luarannya semua Senang. wah hebat gitu ya. Kayak sekarang kan semua orang di social media tuh nampaknya semuanya filter dan happy. Only the good things ya. Jadi time tuh ni sebelum social media ya. Jadi time sebelum tuh saya macam semuanya hebat ya, tapi kenapa di dalam ni kayak Kosong. tak tahu yang itu Hampa. kosong. Tak tahu rasanya tu apa. Kayak apa konflik ya. Konflik. Dia Ya, ketika kerja betul. konflik ya. Mainnya okey, tapi ni jadi sering saya gastrik lah, migraine lah, apa. Jadi escape saya tu, saya sering travel. Jadi sampai sekarang ni udah ke 44 negeri kan. Yeah. Jadi escape saya enggak tahu itu escape. Sekarang Yeah. saya tahu escape. Yang time tu aku ingat ini lifestyle Alah, aku iya. lifestyle. Tapi yang bila asyik travel sampai capek. Dan seminggu sebelum accident tu, saya cakap dah tak boleh ni, macam mana ini? Bukan lagi ini caranya, apa ya, enggak tahu. Jadi udah mula aware. Yeah. Tapi macam jangan kacau lah, like the brain say no, biarin aja lah, normal lah, just be syukur ya. Accident, patah pinggang, 8 skru, 2 besi di belakang sampai sekarang. Jadi bila udah accident tu, ya Allah cakap pause. Pause. Tapi ramai sekarang diorang langsung kerja emotional burnout ya. Tapi enggak dengar. Jadi apa advice, nasihat kat dia untuk orang-orang macam ini, enggak tahu ya. Ya itu harus pause. Enggak ada pause buttonnya, langsung forward ya, bukan play pun, forward. So macam mana orang mengatasi emotional burnout, dan macam mana nak sebelum alignkan konflik tu, macam mana nak perasan yang aku ada masalah ni, macam mana ni? Apa pengalaman Kak Dian? Nah, kalau pengalaman saya pribadi, hidup manusia itu seperti tulisan ya, harus ada spasinya. Space ya. Ya, harus ada jedanya. Seringkali kita tidak ada spasinya. Seperti tulisan kita tidak bisa baca. Kita meluangkan waktu begitu banyak buat orang lain, tapi kita sulit punya waktu untuk diri ya, berdialog ya. Saya melakukan berdialog dengan diri saya itu 3 jam per day. Wow. Sudah bertahun-tahun dan berpuluh tahun. Sampai saat ini. Sampai saat ini. 3 jam. 3 jam. Bangun, selesai sholat, saya duduk 3 jam. Refleksi, mereview. Apa sih yang saya rasakan? Sudah betul belum? Progresnya seperti apa? Dan itu saya lakukan. Audit dirinya Betul. ya. Kalau ayah itu macam mana? Ibu, kerja, istri, diri. Peran Macam mana ya sebagai- balance-nya? Balance-nya ya mungkin sama setelah mendengar kenal Kak Ian. Sebelum. Kalau sebelum masih sibuk sekali dengan urusan ini itu ya, sangat banyak kegiatan. Kemudian bercoba fokus pun tidak bisa. Akhirnya Ya, perasaannya pikirannya macam mana tuh? ya hanya berusaha memenuhi tanggung jawab saja, lebih tidak happy. Kemudian kadang juga tidak bisa tidur, malah sempat insomnia. Kan sekarang Biasa ya ke magnesium. situ. Magnesium. Magnesium ya. Glycemic. Sekarang di Malaysia tuh jual go sleep. Nah, Eat go sleep to go sleep gitu ternyata ya. tidak butuh obat, hanya perlu mendalami diri kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita hidup tuh rest in peace. Bukan ketika kita mati ya, tapi ketika Innalillahi. hidup kita rest in peace ya. Hidup itu rest in peace. Rest in Ya. peace. Harus buat Happy t-shirt ya, ya, rest in peace. happy ya. Happy dan rest in peace. Jadi rest in peace justru di saat kita hidup. Bangkit itu justru ketika kita hidup, bukan ketika kita mati ya. wow. Mati itu finish ya, finish ya. Wow. Kak Zai sendiri bagaimana? Sudah merasakan rest in peace? Sebenarnya kan saya orang Singapura. Saya sering travel ya, lari rumah gitu kan. Kemarin sekali itu saya ke Batam sama anak saudara dalam taksi. Langsung taksi drivernya tanya, supirnya tanya, kakak liburan ya? Aku enggak lah, lari rumah. Kita tahu. Tapi kalau itulah lari itu bukan solusi ya. Iya. Bukan lari keluar, harus larinya ke Ke dalam.
Itu dia. Ini untuk kesibukan dunia saat ini kan sangat crowded sekali. Ya, sebab tu- mungkin ada gimana nih solusinya sebab dari tu pengalaman? sebab tu bila saya lari-lari yang ke Jordan, ke Morocco, ke Yemen untuk belajar bahasa Arab ya. Di Jordan tu yang saya belajar. Oh, aku ini mau travel itu. Saat saya tu 14 tahun dulu. Dan saya cakap, it's not about traveling outwardly. I have to travel inwardly. Then I'm like, okay. Saat tu yang baru saya faham, I need to heal from daddy issues. Kan, cari pasal sama ibu bapa kita ya. Cari pasal ya, betul. Jadi nggak happy je, ini bapak aku nggak bikin gini, bikinnya gitu, nggak tata. Jadi pada saya solusinya ya, let's talk about solution ya. Selagi kita tunjuk jarinya ke orang lain, kan dia kata 4 is showing to you ya. So this is it, kena ambil personal responsibility. Apa personal responsibility? Tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab pribadi. Jadi bila kita stop blaming, my father was useless, my father wasn't there for me, so I don't deserve love, I don't deserve this. Okay. Yang dia, apa yang ibu bapa kita yang physical tu, apa yang mereka bikin untuk kita, atau semampu mereka, kan? Dulu nggak ada Google, nggak ada YouTube, nggak ada handphone, kan? No parenting. Ya harusnya reparenting diri kan, sebab tu di Cool ada bukunya ya, Cool Parenting, Awakening Parents, is a program that I run, Awakening Parents. Jadi resilient, confident parents, raise confident, compassionate kids. Kan? Jadi resilient, confident dan compassionate. Kalau terlalu compassionate, kind, tapi enggak strong, enggak bisa. Terlalu strong, enggak ada keperimanusiaannya, enggak bisa. Jadi itu solusinya. Balance ya. Taking personal responsibility is my solution. What is your solutions? Kak Dian? Nah, sebenarnya apapun yang kita hadapi ya di luar sana, sesungguhnya yang pertama kita hadapi itu diri kita. Emosi kita ketika ada satu peristiwa, bukan peristiwa itu yang kita hadapi, emosi kita atas peristiwa itu. Wow. Jadi solusinya Nah, ketika masa proses saya masih sangat muda itu, saya tidak tahu solusinya itu seperti apa. Ini sesak sedih yang luar biasa berkepanjangan. Saya ingin orang-orang paham sama saya kan. Yang bisa saya lakukan, saya menarik nafas yang panjang. Saya tidak tahu teori, saya tidak tahu bagaimana menghandle diri saya. Tapi ketika saya menarik nafas yang panjang kok tenang ya. Nah, sehingga solusi saya itu saya bernapas, saya belajar napas dengan baik dan benar. Itu nanti di episode lain-lain. Kita save ya, tengok lagi ya episode nanti ya. Okey, bernafas, good. Ya benar. Kita nak hidup tapi rest in peace-nya enggak, breathing-nya enggak, macam mana ya? Okey, Ayunya solusinya apa untuk dirinya? What made you help yourself? Kalau untuk sebelumnya ya mungkin pelarian juga ya jadinya ya. Pelarian. Saya sering jalan-jalan sendiri, lonely, merasa tidak sepi, tidak tahu juga rasanya apa. Mungkin ya kosong itu sebenarnya, hampa, tidak tahu. Dan merasa nyaman di situ. Mungkin kalau tidak dibiarkan terus-menerus ya jadi entah kemana juga kan. Akhirnya ya sekarang solusi yang paling dominan untuk saya dan mudah juga tentunya ya bernafas juga. Cool. Karena itu hal yang sederhana. Sebab tapi ini teachernya ya. sangat sederhana tapi sering terlupakan. Sederhana. Ada satu poin ya dari pengalaman saya yang ingin saya sharekan itu, masa dulu itu saya masih muda ya, ketika mama saya meninggal, beberapa tahun kemudian ayah saya meninggal kan, saya ingin orang paham apa yang saya alami ya, saya ingin orang paham, tapi kok tidak paham, membuat saya semakin sedih ya. Lalu pada suatu masa saya mendengar suatu suara dari diri saya sendiri, bagaimana orang lain bisa paham kamu kalau kamu sendiri tidak paham dengan diri kamu sendiri. Setelah itu saya berhenti. Oh, berarti saya yang harus paham diri saya ini. Yes. So kalau nak istilahkan ya, nobody is going to come and save you. Yeah. You have to learn how to move from victim to victor. Kita itu victim mindset. How to move from victim to victor itu. Nobody is going to come to save you. Betul. Lagi kita nggak kenal diri, nggak ada yang bisa kenal
diri kita ya. Betul. Kita lah yang punya tanggung jawab itu. Kan yang ada hadis kutsinya, man arafu nafsuhu faqad arafu rabbuhu. Siapa Mengenal dirinya, dia mengenal Rabbnya. Tuhannya. So man arafu rabbuhu arafu nafsuhu arafu rabbuhu. Sah. Tamam. Nah, tadi solusi dari Kak Dian kan refleksi ke dalamnya. Setelah refleksi ke dalam, menemukan siapa saya, kemudian menemukan jati diri sejatinya, identitasnya. Nah, kemudian saat ini nih identitas yang dominan, kemudian yang membantu semakin grow up dan bertumbuh itu seperti apa? Hidup ini sebenarnya paradoks ya, karena di level yang lebih tinggi kita tidak punya identitas ya, gitu kan. Kesadaran itu harus bersifat holistik dia. Di mana kita sebagai human being ya, tapi juga sekaligus sebagai spiritual being. Nah, sehingga kita bisa menjalankan peran kita dengan sangat optimal ya. Ketika kita menjadi seorang anak, kita tahu bagaimana cara menjadi seorang anak yang benar. Ketika kita menjadi saudara, kita tahu bagaimana cara menjadi saudara yang benar. Bukan hanya baik ya, karena baik saja tidak cukup. Iya. Nah, kita tahu bagaimana kita menjalankan peran kita di dalam seluruh konteks peran kehidupan kita yang kita jalani. Contohnya Kak. Nah, ketika kita menjadi ibu, kita tahu bagaimana menjadi ibu. Ada inner guidance-nya ketika kesadaran diri itu sudah dicapai ya. Wow. Dan itu hanya bisa diraih ketika kita mengenal diri kita dalam dua konteks itu. Kita sebagai spiritual being dan sekaligus sebagai human being. Nggak bisa kalau hanya satu part saja tanpa part yang lainnya. Karena manusia itu dua identitinya ya. Ya kan, spiritual dan material ya. I love that. Wow. Seperti itu mungkin dari saya. Zai? Kak Zai sendiri gimana? Kalau Ainya dulu. refleksinya kalau identitas ya sementara ini yang masih benar-benar memberikan kesan mendalam, kemudian saya dalami dan belajar juga ya sebagai ibu. Karena itu benar-benar sangat sebagai pintu masuk dan saya yakin mungkin sebagai solusi terbaik saya untuk semakin memahami dan mengenal diri itu. Sehingga Tapi contohnya yang sebagai ibu tuh ya, jadi dia mendengar ini yang ibu-ibu atau Oke. future ibu itu Waduh. apa what's your journey gitu. Kalau pengalaman dari anak pertama sih ya, anak pertama saya autism syndrome. Nah, dan masya Allah itu pelajaran paling berkesan. Saya nggak mau nyebut berat ya karena wallahu alam ada yang lebih berat pasti, saya percaya. Oh, Jadi Berat mata Alhamdulillah. memandang lagi berat bahu memikul ya. keluarga bisa kolaborasi, bahkan adiknya pun bisa membantu sangat, support sangat, dan alhamdulillah sampai sekarang umur 15 tahun better semakin baik, alhamdulillah. Kami pun orang tua semakin baik dan semakin ya insya Allah lah bertumbuh terus ya, karena tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana kita melihat segala sesuatu itu ya kesempurnaan dari Allah. Masya Allah. Pelik ya sebab Iya. kan bila orang dengar cerita aku accident tu mungkin pada air wah accident ya patah pinggangnya wah lapan besi ya rasanya berat ya, tapi bila aku dengar oh akhirnya ada anak autistik kalau aku betul. nggak bisa oh masya Allah Kak Dianya laluinya ceritanya gitu, aku kalau aku nggak bisa, tapi kan masya Allah ini ayat di Quran dan di Bible. Rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bihi. God will never burden you with Yeah, what betul. you cannot carry. Iya, betul Jadi sekali. masing-masing tuh ada journey-nya yang unik ya. Iya, I always betul. say it's a step up, a unique journey untuk semua orang. betul. Jadi nggak harus judging. Dan kita Ya. bukan korban ya. Kita bukan Bagaimana korban. Victory? Kita bukan korban ya. Ya, bukan korban, Bukan victim. Bukan victim ya. victim, no victim. Tapi diamanahkan gitu ya. Betul. Aku diamanahkan 8 skru gitu ya. Jadi bionic woman gitu. PR yang harus kita selesaikan, kemudian kita PR temukan apa? solusinya. Ah, Homework ya, PR kehidupan. PR kehidupan. Nah, Kak Dian PR-nya gimana nih Kak Dian? Wah, PR-nya masing-masing ya. Pasti ketika kita bicara PR, orang akan merasa masing-masing PR itu berat ya. Iya, Karena sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kita hanya bisa sharing ya, untuk berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Bagi saya berat, bagi orang lain belum tentu juga ya. Tapi itulah jalan masuk saya ya, melalui kehilangan itu. Wow.
Jadi spiritual journey saya itu di situ, membuat saya sampai pada titik saat ini. Nah, sehingga pada state ini saya berterima kasih pada semua hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan insya Allah tidak ada yang saya sesali. Kan itu jalan Tuhan. Ya, saya memilihnya bukan karena mudah, tapi ini jalan yang Allah berikan kepada saya. Ditolak ya. Iya. Kayak aku ditolak ke Jakarta. Itu sulit loh, berterima kasih atas musibah. Kak Zai sudah bisa. Ada hikmah, aku selalu kata ada hikmah dalam setiap musibah. Dan kadang-kadang di dalam setiap apa tu dia kata setiap nikmatnya ada musibah. Ya, betul. Dalam setiap musibah tu ada bersama-sama nikmat. ya. Ada musibah nikmat, Ya, ada nikmatnya betul. musibah. Jadi kita harus Iya, betul sekali. Dan ini tujuan dari podcast kita, Iya. kita berbagi pengalaman ya, yang kita masing-masing alami, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Dan saya rasa teman-teman di luar sana juga mengalami perjalanannya sendiri ya. of course kalau ada cerita yang mau share tu komen. Kita mau dengar juga cerita Ya. kalian ya gitu Iya. ya. Tapi tadi yang bila Ai kata PR ya, ujian ya. Ujian. Selalu yang komplainnya itu ya. Aku diuji lah. Ini ujian lah, bla 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 Oh, ya, ya. ujian. Jadi macam mana kita tahu dia ujian atau kita yang malas gitu? Kakak nih, Kak Dian yang pengalaman Iya, sekali. pengalaman. kan? ya. Jadi macam mana kita ini Iya. ujiannya atau kita yang alah aku tak kuasa lah whatever lah. Jadi, Nah, ujian itu sifatnya tak datang daripada diri kita sendiri ya. Tiba-tiba kita tidak melakukan apapun, Allah uji kita, itu ujian. Tapi kita melakukan sesuatu, itu impact dari yang kita lakukan. pilihan. Iya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita mendapat konsekuensinya di situ. Itu bukan ujian bagi saya ya. Wah. Dan saya merasakan kalau di saya sekolahnya sekolah agama dulu ya, tidak diuji seseorang ya, melampaui batas ujiannya. Saya katakan ini melampaui batas saya di usia yang sangat kecil, muda sekali gitu kan. Saya melewati yang fase berat gitu kan. Itu ujian. Karena tidak ada yang saya lakukan kan. Interesting. Ya, saya menerima sesuatu yang tidak ada yang saya lakukan. Allah uji saya, itu ujian. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, itu bukan ujian, itu konsekuensi. Dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya menerima dan saya belajar di situ untuk memperbaikinya. Wow. Tidak ada manusia yang sempurna. Interesting ya. Ya. Interesting. Akhirnya macam mana? Ujian. Bicara tentang ujian. Salah. Yang selalu saya ingat dari Kak Dian selalu bertanya, ujian Ai ini belum ada apa-apanya. Belum ya? Belum, karena saya mendengar cerita Kak Dian memang Masya Allah Kak Dian bisa hidup sampai sekarang ini. Hopefully Sangat-sangat bukan luar coming biasa. soon gitu ya. No. Tapi mungkin pada Ai itu setiap ujian atau cabaran tuh diambil macam gak apa-apa, aku bisa mengatasi gitu ya. Gak mungkin, gak ada ujiannya. Nggak mungkin ada ujiannya. Kan? Hampir tidak ada. Iya. Karena saya rame ya, orang datang kepada saya dengan begitu banyak persoalan ya, ujian mereka berat-berat. Nggak ada apa-apanya dengan ujian dia kalau kita ini ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Alhamdulillah. Sampai innalillahi. Alhamdulillah. Dan bila Kak Dian cakap pasal ujian dan konsekuensi, Iya. sebelum konsekuensi itu pilihan. Ya pilihan. So before you say you are tested, what are the choices you are making? Sebab kita yang ambil pilihan ya. Saya ni dari Singapura, maunya tinggal di mana-mana. Biasa saya pilih Dubai kan. Iyalah saya ditolak ke sana gitu. Udah 5 tahun. Jadi udah capek di Dubai tu. I cannot already gitu. Jadi saya mau stay lagi atau saya mau pindah. Kemana aja, itu pilihan. Tapi kalau saya mau continue di Dubai tu dan complain pun bisa. Tapi apa seterusnya ya? Nggak ada hidup gitu, no life. Nah, termasuk di dalam So Habibie come to Jakarta. Jakarta ya, Ya. kesalahan manusia itu pasti ada kesalahan pertamanya. Sebagaimana Adam ya punya kesalahan pertama ya. Nah, apa kesalahan pertama? Kita butuh kesalahan itu karena dari situ kita belajar. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Jadi kita harus welcome dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita secara internal ya. Di situ kita perbaikinya. Jadi saya melihat kesalahan itu sebagai hal yang natural saja, manusiawi. Oke. Tapi poinnya bagaimana kita memperbaikinya, memperbaikinya, dan kita butuh kesalahan itu.
Karena saya dulu takut sekali berbuat kesalahan. Oh, gitu. Sampai akhirnya saya salah gitu. Bagaimana melampaui rasa takut itu? If you fail to fail, you fail. You fail. Ya, wow, ya. Itu quote aku ya. If you fail to fail, you fail. Ya, wow. Bagaimana melampaui rasa takut itu, Kak? Saya dulu takut buat salah, Iya. takut. Ketakutan saya itu hanya satu saja. Saya punya koneksi yang sangat kuat dengan orang tua saya ya. Saya takut berbuat salah karena saya tidak mau orang tua saya susah di sana kalau saya buat salah gitu kan. Wow. Sehingga hidup saya itu tidak rileks. Iya. Ada batasnya yang menjaga ya. Ada- Iya, dan ternyata kita butuh kesalahan itu untuk grow, untuk bertumbuh. Membumikan. Iya. It keeps you humble ya. Ya, jadi bukan pada kesalahannya, tapi bagaimana respon kita ketika kita melakukan kesalahan. Sama seperti ketika saya menjadi ibu ya, saya apa kesalahan pertama yang akan dilakukan oleh anak-anak saya? Saya berusaha mempersiapkan diri saya. Begitu. Oh, ada persiapannya, Kak ya? Iya, Wah, ini karena itu pasti terjadi. atas kesalahan pertama anak kita. Anak kita. Wah, Kadang-kadang ini- kita tidak siap. Berat tuh menjadi Baik. ibu. Karena bagi saya puncak perjalanan seorang perempuan itu ketika dia menjadi ibu, bukan menjadi istri. Menjadi ibu itu tidak mudah. Of course. Bagaimana kita mendidik anak kita sendiri ya? Kalau kita nggak bisa mendidik diri kita. Bagaimana kita bisa mengasuh anak kita kalau kita tidak bisa mengasuh diri kita? Mendidik itu tidak mendadak. Iya. Dan selagi kita nggak mendidik diri kita, nanti anak yang Iya, didik kita ya. korban. Anak jadi korban. Ya satu. Iya. Tapi dia akan didik Didik kita, Sebab betul. saya ada ramai Betul. teman-teman Ya, yang betul. parents ya. Cakap, oh my god, my child is teaching me. She's exactly like me. Oh my god, she's exactly like me. Itu repair yourself gitu ya. Repair yourself. Ya. Dan di dalam relasi keluarga itu akan sangat mudah ketika kita sudah kenal diri kita akan mudah mengenali anak-anak kita, pasangan kita, anggota keluarga yang lain. Nice. Itulah UMI ya. Iya, UMI. Siapa? Siapa saya, siapa Anda? Siapa kita? Siapa kita. Wow, deep. Saya nak cerita menantang label identitas ya untuk pada cerita saya ya. Sebab selalunya nak dengar dari luar gitu. Validation. Oh Zai, baiknya Zai. Iya. Zai, oh Zai, Masya Allah ya Zai kan. Lepas tu saya tanya diri saya, aku ni cari validasi dari luar ya? Validation ya kan? Validation apa ya? Ya, validasi. Iya, ya, Validasi ya. ya. Senang bahasa Indonesia ya. Kolaborasi, validasi ya. Jadi aku cari ini validasi dari luar atau ini aku betul-betul ikhlas. Ya. Jadi markernya ya Iya. untuk saya ya, bila saya lakukan sesuatu tu, aku ikhlas tak benar-benar atau ini aku mau dipuji, dipuja Iya, gitu iya. kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Seharusnya kita puji dan puja Allah ya, Tuhannya. Tapi ini kita cari orang puji yang apa nggak puji aku nyari. Ya, betul. Aku ni cantik, kenapa suaminya nggak cakap aku cantik gitu kan. Jadi ini saya belajar I think udah 10 years ya perasaannya. Cakap, am I people pleasing? Oke. Or am I mencari God pleasing ya? Iya. Keredahan Allah kan? Ya, betul. Am I people pleasing or am I God pleasing? Itu saya punya auditnya. Oke. Tapi kan kadang-kadang kita terlalu hard on ourselves. Ya, Iya, betul. Others kalau silap, nggak apa-apa lah, dia only human. Abang kau ingat kau apa angel ya, malaikat ya. Jadi harus balance ya. That's something ya, orang emotion sangat, yang hypersensitive. Ini dia podcastnya untuk belajar macam mana nak regulate, Yeah. regulate your emosi, your mental, Yeah. your logic banget tu. Okay, how to be more human and to be Yeah. kinder. Jadi I guess this is what the podcast is about ya. Betul. Yeah. Mungkin nanti kita bisa sharing tentang bagaimana meregulasi emosi. We Oke, menarik We sekali. will. Ditunggu ya. We will. Apa lagi? Nah, Kak Zai sendiri sampai di tahap mana nih? Mengenal diri, apakah sudah dari level 1 sampai 10? Kalau saya itu kan hidup nih, saya kayak game Tetris, tahu tak? Break. Oke. Selalunya kayak kenapa ya aku rasa macam zero gitu ya. Oke. Kosong ya, apain ya.
Enggak, actually hidup kita ni kayak game Tetris. Ya. Kan level Oke. 1, level 1 udah habis, mulanya dari zero. Zero. ya, zero. Oke. Level 2-nya Oke. ke level 3 kan, Oke. mula dari kosong ya. Ya, betul. Jadi kalau 0 to 10 ya, apa levelnya saya ya? Masih 1 lah ya, be humble ya. Masih belajar. Saya ada nulis buku ya, From Zero to Zero. From 0 To zero. Wow, apa tuh Kak? 0 to 0. Dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Dari Actually. tiada akan kembali ke tiada karena Wow. we are nothing ya. Ya, Wow. ya, Kita betul. ini bukan apa-apa dan bukan Ya. siapa-siapa. Tapi macam mana kita nak bezakan seseorang yang rendah hati, rendah diri gitu. Kan ada yang dia ya, ya. tak confident, Betul. dan satu yang memang dia membumi ya, humble. Humble. Macam mana nak bezakan itu Kak? Pada pendapat Kakak lah ya. Sulit untuk kita bedakan ya ketika Untuk diri Kakak ya. kepada orang lain ya, karena yang mengukur siapa? Iya. Ya kan hanya dia dan Allah yang tahu kan. Iya. Kita hanya bisa melihat dari luar ya. Amazing. Tapi manusia punya insting ya, kecerdasan insting ya. Kita bisa merasakan dari gesturnya, dari komunikasinya, apakah dia Tak diri kakaknya macam mana? Saya? Ya. Kakak cool lah. Kakak memang cool lah ya. Stoic kalau saya juga. seperti inilah saya. Seperti inilah Apa yang di dalam itu yang di luar. Ya. Kalau Ayu tu macam mana? Macam mana Macam Ayu ni lah. dia bandingkan? Ya, waktu tu nya aku lagi humble atau aku lagi I feel so small gitu. Kan faham ya? Emotion lah ya. Cerita emosinya, ramai yang emosi di luar ni. Kayak aku. Jangan sampai emotion bikin emosi ya. Emosi. Ya. Adalah naik turun, kadang menciut, kadang membesar, tapi alhamdulillah udah semakin luas lah dalam menghadapi banyak hal ya, termasuk Interesting. dan lebih mengenal diri itu sangat membantu sekali karena tanpa kita mengenal diri kita nggak bisa menghadapi keluar itu, akan bingung sekali bersikap, bertindak, berkata, berpikir, semua hal. Interesting. Tapi jangan salah paham ya, ketika Ya. kita sudah mengenal diri bukan berarti kita tidak jatuh ya. Ya betul. sekali. Jangan ya, bukan suatu hal yang sempurna. Ketika kita sudah mengenal diri, ketika kita jatuh, kita tahu cara kita bangkit. Kau jatuh ke bangun kau. Kita tahu cara ya. kita bangkit ya. Itu perbedaannya. Ya. Waktunya sedih, kita paham kita sedih. Waktunya marah, kita tahu kita Dan marah. bisa terima gitu. Betul. You can embrace your Iya. emotions. Iya. Jangan dipendam ya. Bisa mendendam nanti. Apalagi emosi seperti itu. Jangan dipendam. Kalau master gimana nih untuk mengelola? Nanti repeat. Jangan dipendam. Akan Mendendam. mendendam. Wow, ini effective communication. Iya. Kan di dalam rumah tu selalu ada konflik antara adik-beradik, Ya ibu betul bapa, sekali. suami isteri, sebab dia pendam, especially Yeah. Asian culture. Betul. Oh, ini saya harus share. Asian culture ni pendam. Jadi badannya jadi gemuk gitu. Sebab isinya emotional baggage. Wow, Benar. penyakit ya fisik Ini- jadinya. Ya, ini benar. Betul, Kalau betul. asyik pendam yang ibu-ibu, bapak-bapak yang luar tu ya, yang Ya, ya, besar ya, kalau mau kurus tak payah diet, tak payah gym, langsung make peace, forgive ya. Oke. But yang forgiveness tu kita share sikit bisa Kak? Kalau nak who am I tu, I think one of the ciri-cirinya forgiveness. Sebab itu Memaafkan ya, menerima. itu kalau nak cakap drug tak boleh ya. Itu drug yang paling powerful untuk saya, forgiveness. Nah, kita mengenal diri itu yang sederhana saja sebenarnya. Kita harus jujur dulu dengan diri kita. Itu poin utama. Jujur. Kalau kita marah, kita jujur kita marah. Ketika kita sedih, kita akui kita sedang sedih. Tinggal bagaimana kita memprosesnya, itu saja. Dan cara Memproses. menyampaikan Iya. menyampaikan pada diri, Betul. komunikasi pada diri, Iya. komunikasi pada Keluar. orang lain. Ah. Nah, nice. Jadi Awal tidak masalah marah-marah itu ya. komunikasi. Awal solusi juga komunikasi. Kan? Oke. Nanti episod yang lain ya, Oke. communication Oh, style siap. We should talk about communication Yeah, style betul. because before you know yourself, you have to communicate ya. Tulis atau cakap atau fikir ya. Semua itu conversation Iya, ya. betul betul. communications. Interesting. Jadi apakah pertanyaan reflektif kita untuk audiensnya ya?
saya mau tanya audiensnya sekarang. Setelah mendengar episod ini, siapa saya hari ini? Dan apakah saya hidup selaras dengan diriku yang sejati? Jadi kakak tu kalau nak jawab, hidup diri yang sejati tu apa tanda-tandanya itu untuk kakak? Saya mengalami begitu banyak kegagalan dalam konteks dunia ya, dalam banyak hal ya. Tapi insya Allah saya tidak pernah gagal menjadi diri saya sendiri. Nice. Karena satu, apa yang saya katakan, satu hati dan pikiran saya tidak bisa melakukan sesuatu yang hati saya berkata tidak. Maka saya akan mengatakan tidak begitu. Learning to say no, ya. Yeah. Jadi apa ni, healthy boundaries. Iya. Learning to say no. I think itu satu masalah saya. Sebab kita people pleasing ya. Iya. Zai, bisa nggak tolong ini? Okay. Tipe emotion kan. Okay. Tapi nggak okay. Nanti Yeah. KO ya. Knockout gitu. Kalau apa ni, Ai, apa yang tanda-tanya yang kamu ini benar-benar aku ni hari ni otentik pada diri aku gitu. Apa alamatnya gitu, signsnya? Oke, selama saya menjadi Ai, apa adanya saya merasa nyaman dan menikmati apa yang saya jalani, ya itulah saya. Tapi seringkali ketika kita menjadi diri kita sendiri mengganggu orang lain. Nah Itu tantangannya. itu kita- masalahnya di kita atau orang lain tuh Kak? Bukan masalah saya kalau saya. Karena setiap Masalah orang Anda. menginginkan kita It's your menjadi problem. seperti dia ya. Betul, Orang betul. menginginkan kita seperti dia. Ketika kita tidak bisa melakukan, kita dianggap tidak baik dan tidak benar. Kita weird gitu. Iya. Kak Zai sudah bisa belum? Apanya? Seperti itu? Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Oh ya, Oh, mind iya. your own business. Yeah. Itu baru Kok tadi saya saya cakap, itu my goal. Dan sekarang, Cool. your problem is your problem. Okay. I will mind my own business. Karena itu tantangan terbesar tipe emotion karena people oriented kan? Kan? Ya. Tantangan terbesar, sulit mengatakan tidak karena ingin membahagiakan dan menyenangkan orang lain. Oke. Sebab tu ya, di dalam family especially, kita mau keharmonian. Ya. Tapi kita juga mau, oh ini harus ikut cara aku, ini harus ikut cara aku, kalau enggak salah. Jadi macam mana ya untuk balancekan tu? Saling faham, memahami. Nah sebenarnya bukan cara siapa atau karena cara si A belum tentu dia benar, Iya. cara kita belum tentu benar buat orang lain. Role-nya harus ada. Apa yang Allah inginkan atas diri kita dalam relasi ini? Wow. Itu saja harus ada beyond kitanya yang menjadi acuan kita. Respect apa bahasa Indonesia? Respect, Menghormati. ya. I think Menghargai. kuncinya kita harus menghormati ya. Saling Saling menghormati. menghormati. Okey, aku udah bagi nasihat, ini jalannya gitu. Ya. Kalau dia harus jatuh, ya jatuh. Aku di sana, aku di sampingnya. I think antara husband and wife atau Ya, anak-anak ya. atau teman juga. Kadang-kadang kita terlalu kontrol ya. Iya Iya, betul. Tapi itu mungkin takdirnya. Biar dia jatuh, biar dia belajar, dan lepas tu kamu ni masih di dalam hidupnya enggak? Bisakah teman itu atau saudara itu balik pada kita gitu? Pasal ramai orangnya, okey kamu gitu, kita buang saudara gitu kan? Ya banyak yang seperti itu ya. Ada, saudara itu ada, teman itu ada, relasi itu ada, tapi sedikit yang hadir. Iya, iya. Kan? Ya, hanya ada Presence. tapi tidak hadir. Kan itu juga kita nanti bahas di episode-episode lain. Iya. Sebab kita ini ritual sembahyang, ke masjid, ke church, kemana gitu. Tapi spiritualnya enggak hadir. Nah, pertanyaannya dalam relasi kita ini kita sudah hadir belum satu sama lainnya? Iya, Iya. ini episode pertama. So ini untuk kalian jawab. Kita ini hadir atau enggak hadir Iya, gitu. siapa yang hadir? Iya, jadi Hadir number one ya. so in this episode of Who Am I, apa tujuan kita Kak Diam? Siapa? Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita?